Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Yanuar Nur Rahma Fitriani, mahasiswa Sastra Indonesia Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Kali ini saya akan mencoba untuk mengulas kembali materi mengenai pembelajaran keterampilan menulis. Keterampilan menulis merupakan sebuah cara atau kemampuan seseorang dalam menuangkan ide, gagasan, skala pikiran, serta perasaannya ke dalam bentuk tulisan. Keterampilan menulis ini merupakan salah satu bentuk dari keterampilan berbahasa. Nah, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam pembelajaran keterampilan menulis. Hal tersebut meliputi model pembelajaran, pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, teknik pembelajaran, serta strategi pembelajaran. Baik, langsung saja. Yang pertama ialah model pembelajaran keterampilan menulis. Dalam hal ini bisa dibagi menjadi dua model. Yang pertama, model pembelajaran dengan pendekatan proses. Yang kedua, model pembelajaran menulis imajinatif. Dalam model pembelajaran dengan pendekatan proses bisa dilakukan dengan 5 tahapan. Yang pertama, tahapan pra-menulis atau persiapan sebelum menulis. Kedua, tahapan menulis draft tulisan. Ketiga, tahapan revisi atau memperbaiki ide-ide karangan. Keempat, tahapan menyunting atau mengubah hal-hal yang dirasa kurang sesuai yang terdapat dalam tulisan. Yang kelima, yakni tahapan publikasi. Sedangkan pada model pembelajaran menulis imajinatif, penulis diajak untuk menggunakan daya imajinasinya masing-masing dalam berkarya. Langkah-langkah yang biasa digunakan pengajar dalam pembelajaran ini meliputi 1. Menjelaskan tujuan pembelajaran. 2. Menjelaskan cara membuat tulisan atau karangan. 3. Membagikan kertas kerja. 4. Memberikan instruksi pada siswa agar membuat tulisan berdasarkan daya imajinasi masing-masing. 5. Memberikan wadah siswa untuk menyampaikan karangannya. Yang keenam, memberikan apresiasi serta evaluasi pada siswa. Lalu yang kedua yakni pendekatan pembelajaran keterampilan menulis. Dalam hal ini pendekatan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yakni pendekatan proses. Pendekatan proses merupakan pendekatan yang fokus pada peserta didik. Hal tersebut meliputi cara mendidik, berbagi pengalaman, dan membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan menulisnya. Yang kedua yakni pendekatan konstruktivisme, yakni pendekatan yang fokusnya terletak pada keaktifan serta keterampilan peserta didik. Secara sederhana, hal ini lebih memperhatikan semangat peserta didik dalam berkarya. Yang ketiga yakni pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual ini bertujuan untuk memberikan pengertian pada peserta didik atas konteks penjelasan yang ditangkapnya, seperti dengan cara memberikan contoh-contoh nyata yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yakni metode pembelajaran keterampilan menulis. Dalam hal ini metode dibagi menjadi 3. Yang pertama, metode langsung. Metode itu bisa dilihat ketika guru menunjukkan sebuah gambar atau video mengenai fenomena alam secara langsung kepada peserta didik. Metode ini bertujuan untuk mengetahui karakter dan sikap dari peserta didik. Yang kedua yakni metode komunikatif. Metode ini bisa dilakukan dengan cara mengajak siswa untuk berinteraksi secara langsung atau memberi tugas untuk menulis dialog dengan tema sehari-hari. Yang ketiga, metode tematik integratif. Metode pembelajaran yang memadukan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman pada siswa dengan satu metode pembelajaran. Baik, selanjutnya yang keempat yakni teknik pembelajaran keterampilan menulis. Dalam hal ini, teknik dibagi menjadi 19. Yang pertama yakni menyusun kalimat, yang meliputi penyusunan kalimat, melengkapi kalimat, memperbaiki susunan kalimat, memperluas kalimat, substitusi, dan transformasi. Yang kedua yakni memperkenalkan karangan, bisa dilakukan dengan teknik membaca, menulis, dan juga menyimak. Yang ketiga, menirukan model. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan siswa contoh model karangan. Yang keempat, karangan bersama.
Yang kelima, mengisi. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan karangan dengan beberapa kata yang hilang kepada siswa agar dilengkapi. Yang keenam, yakni menyusun kembali. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan karangan yang diacak agar disusun kembali oleh siswa. Yang ketujuh, menyelesaikan cerita. Yang ke-8, menjawab pertanyaan. 9, meringkas. 10, parafrase. 11, reka cerita gambar. 12, memeriksa. 13, mengembangkan kata kunci. 14, mengembangkan kalimat topik. 15, mengembangkan judul. 16, mengembangkan peribahasa. 17, menulis surat. 18, menyusun dialog. Dan 19, menyusun wacana. Selanjutnya, yang kelima ialah strategi pembelajaran keterampilan menulis. Dalam hal ini, strategi dibagi menjadi 12. Yang pertama yakni strategi curah pendapat. Dalam hal ini, bisa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengingat-ingat kembali pengalaman yang pernah ia alami. Yang kedua yakni strategi bercerita. Pengajar harus bercerita terlebih dahulu pada siswa untuk memancing para siswa untuk bercerita kembali. Yang ketiga, strategi mengamati gambar. Strategi ini berguna untuk memancing gagasan siswa melalui sebuah gambar. Yang keempat, strategi organisasi gagasan. Strategi ini dilakukan dengan cara bercerita dengan suasana seperti bermain. Yang kelima, strategi jawab pertanyaan. Yang ketujuh, strategi tulis berpasangan. Yang ke-8, strategi tulis individual, yakni memberikan draft kerja secara individu. Yang ke-9, strategi baca individual. Yang ke-10, strategi baca kelas. Yang ke-11, strategi pertemuan individual. Hal ini merupakan konsultasi secara individu. Dan yang ke-12, strategi bahas bersama. Dalam hal ini, pengajar bisa mengulas beberapa karangan dari siswa di dalam kelas secara bersama-sama untuk mengetahui kekurangan pada karangan tersebut. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.